Adik-adik, kakak namanya adalah Kak Grace. Hari ini kakak mau cerita sedikit tentang Tuhan Yesus yang kita panggil sebagai Bapa dalam hidup kita. Adik-adik, kalau adik-adik lihat sekarang di depan mata adik-adik, kakak punya tubuh yang sempurna, tidak ada cacat, jari kakak lengkap semuanya. Tapi tahukah adik-adik, waktu dulu kakak di dalam kandungan ibu kakak pernah mau diaborsi. Bahkan saat itu mama kakak sudah minum obat-obatan, sudah sampai ke dukun beranak hanya untuk membunuh kakak. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang kita panggil Bapa yang baik, Dia selamatkan hidup kakak. Sampai akhirnya kakak tetap lahir, selamat, lengkap, tidak ada cacat sedikit pun. Tapi tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Ternyata di umur kakak waktu itu saat itu 9 tahun, mungkin sekitar kelas 3 SD saat itu. Suatu sore kehidupan kakak yang tadinya baik-baik saja, hari itu orang tua kakak datengin kakak dan mereka bilang, "Grace, kami mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Kamu itu adalah anak adopsi." Jadi ternyata dari kakak kecil sampai kakak umur 9 tahun, kakak bukan anak asli mereka. Hari itu mama kakak kasih tahu, ibu kandungmu melakukan ini seperti ini dan dia meninggalkan kamu. Papa kandung kamu bahkan gak ngurus kamu sedikit pun. Dia langsung pergi saat tahu kamu ada di dalam kandungan ibu. Hari itu kehidupan kakak yang rasanya baik-baik saja selama ini tiba-tiba seperti tersambar petir dan semuanya hancur. Kakak sudah Kristen dari kecil, kakak tahu Tuhan Yesus dari kecil. Tapi di hari itu saat kakak dengar bahwa kakak adalah anak adopsi, bahwa kakak ini tidak diinginkan, kakak pernah mau dibunuh oleh ibu kandung kakak sendiri. Di hari itu kakak bilang, "Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang baik, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan izinkan aku gak tahu apa-apa, aku gak salah apa-apa, tapi ibu kandungku, ayah kandungku melakukan itu sama aku." Bahkan setelah kejadian itu, kakak punya orang tua angkat, betul kakak diadopsi secara sah, legal, secara akte semua kakak sudah diadopsi. Tapi setelah kejadian itu bahkan orang tua kakak lanjut bekerja, orang tua angkat kakak lanjut bekerja, mereka adalah hamba Tuhan, mereka harus pergi keluar dan kakak sendirian melewati semua itu. Sakitnya, marahnya, kakak bilang, "Tuhan, kenapa? Kalau gitu gak usah dilahirin aja Tuhan aku. Kalau ternyata aku ini dibuang, aku ini gak diinginkan, aku sendirian." Sampai satu titik kakak juga datang ke acara yang seperti ini, ke ibadah seperti ini. Kakak anak pendeta, tapi kakak duduk di ujung paling belakang, bahkan kakak tidak mengikuti rangkaian ibadah. Kakak hanya duduk, disuruh nyanyi, kakak gak mau nyanyi. Karena kakak bilang percuma, katanya Tuhan baik, katanya Dia Bapa yang baik. Tapi kenapa Dia izinkan aku mengalami itu? Kakak masih 9 tahun adik-adik saat itu. Tapi waktu kakak duduk di belakang, waktu kakak hanya pejamkan mata karena kakak tidak tertarik dengan semua ibadah, dengan semua acara. Waktu saat itu kakak duduk, tiba-tiba kakak merasakan ada seseorang yang memeluk kakak. Waktu kakak coba buka mata, kakak gak lihat siapapun ada yang peluk kakak. Kakak mulai merasakan sesuatu mengalir di dalam hati kakak. Dan di saat itu kakak pejamkan mata kakak lagi, kakak gak bisa tahan tangisan kakak. Hari itu kakak nangis, yang selama ini kakak sudah marah, penuh kemarahan, kakak gak bisa nangis setelah dengar bahwa kakaknya adalah anak adopsi. Tapi di hari itu saat kakak duduk, kakak rasakan ada seseorang yang memeluk kakak dan kakak bisa nangis.
Dan di hari itu jelas sekali kakak mendengar suara berkata seperti ini. Grace, kelahiranmu bukanlah sebuah kebetulan. Aku mengasihimu, engkau berharga di mataku. Di detik itu kakak tahu ini adalah Yesus. Ini adalah Yesus yang aku panggil Bapa yang baik. Ternyata adik-adik tahu gak sih? Saat kakak sendiri, kakak nangis, kakak merasakan sakit, kakak ditinggal oleh orang tua kakak. Ternyata ada Yesus yang duduk bersama kakak, yang menghibur kakak. Dia tidak pernah tinggalkan kakak sendiri. Begitu juga dengan hidup adik-adik semua. Waktu adik-adik lagi marah, waktu adik-adik lagi sakit, kecewa, mungkin habis dipukul papamu, mungkin habis dipukul mamamu. Mungkin mamamu pernah bilang, aku kecewa ngelahirin kamu, aku menyesal ngelahirin kamu, kamu anak yang gak diinginkan, kamu anak yang bodoh. Mungkin orang tuamu pernah berkata seperti itu. Atau bahkan mungkin sekeliling pernah berkata, kamu bodoh banget sih. Atau pernah engkau dipukul oleh papamu. Waktu engkau nangis adik-adik, waktu adik-adik nangis, waktu engkau merasa sendiri, mungkin teman-temanmu meninggalkan kamu. Kakak mau bilang, ada Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa. Dia adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dan di hari itu, seperti yang Kak Joshua tadi bilang, Tuhan Yesus hanya tanya sama kakak, maukah engkau mengampuni? Waktu itu kakak bilang, Tuhan aku gak bisa ngampunin ibu kandungku yang membunuh aku loh Tuhan. Gak bisa aku Tuhan, gak bisa, terlalu sakit. Tapi hari itu Tuhan, Bapa yang baik, dia hanya berkata, maukah kamu mengampuni? Tuhan tidak minta kakak bisa mengampuni, tapi Tuhan hanya minta kakak mau untuk mengampuni. Dan di hari itu kakak bilang, Tuhan aku mau ngampunin mama kandungku, aku mau ngampunin papa kandungku, aku mau ngampunin mama papa angkatku Tuhan. Aku mau. Karena apa? Tuhan dia Bapa yang beri kakak kemampuan untuk mengampuni. Hari ini kakak gak tahu adik punya masalah, punya kekesalan, punya kemarahan dengan orang tuamu atau dengan temanmu. Tapi hari ini kakak mau bilang ada Tuhan Yesus, Bapa yang bisa menyembuhkan hidup. Siapa yang mau hatinya disembuhkan, angkat tangan saat ini. Angkat tanganmu saat ini. Angkat tanganmu saat ini. Mari panggil namanya Tuhan Yesus. Mari adik-adik pejamkan matamu sama-sama. Mari pejamkan matamu sama-sama. Mari semua yang ada di ruangan ini, mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan. Biar hari ini ada aliran kesembuhan. Ada daun-daun kesembuhan yang dari surga. Menyembuhkan, 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 menyembuhkan. Healing, healing itu mengalir saat ini. Mari sama-sama berkata Tuhan. Selamat datang Tuhan Yesus. Selamat datang.
mata, tutup mata. Tuhan Yesus. Mari tutup mata, mari tutup mata. Selamat Mari tutup mata, mari tutup mata, mari tutup mata. Adik-adik saat ini kiarana syakarana. Kalau adik-adik tahu di hatimu engkau pernah marah dengan papamu, engkau pernah marah dengan mamamu, sampai engkau pernah mengutuk orang tuamu dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang tuamu. Atau setiap kali papamu, mamamu ngomong sesuatu, hatimu marah, hatimu kecewa. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk melepaskan pengampunan. Kalau adik-adik terus pegang kemarahanmu, terus ada kemarahan, kekecewaan di hatimu, itu sama seperti adik-adik bawa kentang busuk kemana-mana. Bau apa enggak? Kalau adik-adik bawa kentang busuk kemana-mana, bau enggak kira-kira? Bau. Hari ini kita mau lepaskan kentang busuk itu. Mau? Mau adik-adik? Kita mau ambil keputusan melepaskan pengampunan. Buat adik-adik yang mau, tirukan doa kakak saat ini. Pejamkan matamu, taruh tanganmu di hati. Pejamkan matamu, taruh tanganmu di hati. Bilang doa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk melepaskan pengampunan kepada orang tuaku. Aku memilih memaafkan, mengampuni papaku, mamaku. Tuhan cabut semua akar kepahitan di dalam hatiku. Tuhan sembuhkan semua luka di dalam hatiku. Dan hari ini aku terima hati yang baru, roh yang baru. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah generasimu Tuhan. Biar mulai hari ini tidak ada lagi akar kepahitan, akar kekecewaan yang bisa menghancurkan generasi ini. Tapi hari ini ada kesembuhan, pemulihan, mengalir dari generasi kepada generasi. Mulai dari generasi ini Tuhan, mengalir kesembuhan, mengalir pemulihan.